Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Ayesah Fitri, nomor absen 1 dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 2. Untuk soal yang pertama yaitu jelaskan agama dan kepercayaan bangsa Arab pada masa pra-Islam. Bangsa Arab pra-Islam memiliki berbagai kepercayaan, namun mayoritas dari mereka ini memeluk agama paganisme atau juga disebut sebagai penyembah berhala. Selain itu juga ada agama Yahudi dan agama Kristen. Banyak ratusan berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk mereka sembah. Selain kepercayaan tersebut, mereka juga percaya kepada sesuatu hal yang tahayul atau khurafat, di mana mereka ini percaya kepada seorang peramal, orang pintar, ataupun dukun. Soal yang kedua yaitu jelaskan dasar-dasar kebudayaan Islam yang ditanamkan dan diberikan Rasulullah SAW untuk kemajuan umat Islam. Dasar yang pertama yaitu pembangunan masjid. Kenapa bisa dikatakan pembangunan masjid? Karena masjid merupakan hal yang paling fundamental yang pertama beliau lakukan. Masjid tidak hanya berguna sebagai tempat sholat bagi umat muslim, tetapi juga sebagai sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempertalikan jiwa mereka. Di samping tempat merundingkan masalah-masalah yang dihadapi, masjid pada masa Nabi bahkan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah. Makna ukhuwah menurut Imam Hasan al-Banna yaitu ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan akidah. Nabi SAW mempersaudarakan antara golongan muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, dan Ansor, penduduk asli Madinah yang sudah masuk Islam dan ikut membantu kaum muhajirin tersebut. Dengan demikian diharapkan setiap muslim merasa terikat dalam suatu persaudaraan dan kekeluargaan. Apa yang dilakukan Rasulullah ini berarti menciptakan suatu bentuk persaudaraan yang baru, yaitu persaudaraan berdasarkan agama menggantikan persaudaraan berdasarkan darah. Di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwah adalah cinta. Tingkatan cinta yang paling rendah adalah husnuzon, yang menggambarkan bersihnya hati dari perasaan hasad, benci, dengki, dan bersih dari sebab-sebab permusuhan. Dasar yang ketiga yaitu hubungan dengan non-muslim. Saat menjadi kepala negara di kota Madinah, selain orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Stabilitas warga sangatlah penting di situasi seperti ini. Rasulullah mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka, sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dikeluarkan. Setiap golongan masyarakat memiliki hak-hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan setiap golongan pun terjamin dan mereka bersama-sama saling menjaga dan berkewajiban menjaga negeri Madinah dari ancaman ataupun serangan dari luar. Soal yang ketiga yaitu jelaskan bagaimana perkembangan kebudayaan dan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini tidak lebih dari 30 tahun. Masa mereka menjadi sangat istimewa karena mengikuti manhaj Rasulullah secara sempurna sesuai dengan jalan lurus yang Allah ridhoi untuk hamba-hambanya. Dengan demikian, masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Tentu saja, gambaran cara pemerintahan mereka itu wajib dijadikan sebagai contoh teladan bagi setiap penguasa yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan untuk rakyatnya. Pada masa ini, peradaban Islam mencapai puncak yang sebenarnya. Maksudnya adalah peradaban Islam yang berakar pada akidah yang berusaha untuk melahirkan manusia-manusia yang bahagia. Pada masa itu, manusia telah memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Mereka mendapat perlakuan yang adil, persamaan, keamanan, rasa tentram, dan memperoleh segala kebutuhan asasi mereka. Di akhir masa pemerintahan mereka, muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecah mereka kepada beberapa kelompok dan sekte yang hingga
sekarang terus berlangsung. Soal nomor 4 yaitu jelaskan sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan dari dinasti Umayyah. Sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah yaitu yang pertama, perang saudara antara sesama Bani Umayyah. Memasuki abad ke-8, kekhalifahan Bani Umayyah sedang mengalami krisis yang serius. Pada masa ini, Khalifah Walid bin Yazid terkenal suka berfoya-foya, berhasil dilumpuhkan oleh saudara sepupunya, yaitu Yazid bin Walid. Namun, tidak lama kemudian Yazid wafat karena sakit. Alhasil, posisinya digantikan oleh saudaranya, Ibrahim bin Walid, yang juga ditumbangkan oleh kerabatnya, Marwan bin Muhammad. Yang kedua yaitu konflik antara Quraisy dan Yaman. Perang saudara juga terjadi antara kelompok Quraisy atau Arab Utara dengan kelompok Yaman yaitu Arab Selatan. Keduanya saling bertentangan karena berusaha untuk mendukung kandidat khalifahnya masing-masing. Buntut dari pertentangan ini adalah terjadinya perang yang lebih besar dan berkepanjangan. Yang ketiga yaitu diskriminasi terhadap kaum Mawali. Adanya diskriminasi membuat kaum Mawali tidak bisa memegang jabatan tinggi, dipandang rendah secara sosial, serta harus membayar jizyah atau pajak walaupun sudah masuk Islam.